pemberitaan yang berkembang dan berita yang beredar hari ini, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah concern sekali terhadap pemberitaannya Syahrini. Tujuan dia itu hanya satu, kalau saya lihat, mempromosikan lagu dia yang kau memilih aku. Sensasi seakan tak pernah lepas dari nama Syahrini dan anak Hermansyah. Setelah mengurai sensasi kemesraan di atas panggung sepanjang tahun 2010, kini mantan pasangan duet itu menabuh genderang sensasi perang dingin. Syahrini yang baru pulang dari pelesiran di luar negeri akhirnya kemarin membuktikan janjinya untuk angkat bicara terkait kisruh pecah kongsi dengan mantan pasangan duetnya Anang Hermansyah. Dalam konferensi pers yang digelar di kediaman produsernya Iwan Sasrawijaya di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Syahrini yang diwakili oleh Aisyah Rani, adik sekaligus manajernya, membantah bahwa dirinya lah yang meminang Anang untuk berduet, sesuai pernyataan Hadi Sanyoto, produser Anang. Sungguh sangat disayangkan ketika mantan pasangan duet ini berada di puncak popularitas, Syahrini dan Anang justru memilih untuk pecah kongsi. Keputusan untuk pisah ini justru menimbulkan tanda tanya besar hingga muncul berbagai spekulasi. Hadi Sunyoto, produser Anang, bahkan berani berkoar bahwa Syahrini lah yang tak sabar dibuatkan album solo. Praktis pernyataan itu ditepis oleh Rani. Menurutnya, pihak Syahrini mempertanyakan album solo sesuai janji Anang. Maksud dan tujuannya mengadakan preskon adalah untuk meluruskan pemberitaan yang berkembang pada hari ini. Adapun bentuk dan maksud seperti apa meluruskan pemberitaan yang sedang berkembang hari ini, ada baiknya manajer saya sekaligus adik saya Aisyah Rani yang akan menjelaskan dan meluruskan pemberitaan yang sudah berkembang hari ini atas pemberitaannya Syahrini. Saya di sini mau menegaskan, mengklarifikasi statementnya Pak Hadi, yang Pak Hadi bilang Syahrini ngebet ingin buru-buru bersolok karir. Itu nggak betul, itu tidak benar. Saya hanya menanyakan as a manager Syahrini. Saya menanyakan, Mas, kapan nih lagunya yang mana dulu nih? Wajar dong orang manajer saya bertanya seperti itu untuk artis saya. Karena dengan janji-janji beliau yang sempat dilontarkan ke kami bahwa akan bikin lagunya sudah ada 6, lagunya sudah ada 7, itu selalu dilontarkan kepada kami gitu. Makanya saya menanyakan timetable-nya saja, jadi kapan nih kira-kira kalau memang sudah direkam kan tinggal dikeluarkan kapan saja kita bisa. Pada waktu bikin albumnya Anang Roli, itu dia udah ngebet minta albumnya dibikinin. Kan nggak mungkin seorang produser itu bikin dua, konsentrasinya kemana? Apalagi kalau Anang bikin lagu, nggak bisa dipecah-pecah. Kan itu tidak betul. Saya hanya menanyakan sebagai manajer. Saya ini tidak pernah menanyakan itu. Saya yang menanyakan. Kapan nih lagunya keluar? Kapan lagunya direkam? Tudingan miring yang terus menghujam karir sang kakak tentu membuat gadis yang kerap disapa Rani itu geram bukan kepalang. Apalagi rumor tak sedap itu bisa merusak karir yang selama ini sudah dirintis Syahrini. Rani pun membantah bahwa kakaknya mau berkolaborasi dengan Anang atas saran dari guru spiritualnya. Sebagai perempuan yang terlahir dari keluarga religius, Syahrini dan Rani hanya percaya dengan kekuatan sang halik. Dengan nada pedas, Syahrini mengurai tudingan pihak Anang Hermansyah di depan awak media. Menurut guru dia, saya nggak tahu gurunya siapa, bahwa dia itu kalau mau lebih terkenal harus duet sama Anang dulu, baru ke top. Ini omongan mulutnya dia sendiri. Saya tekankan ya Pak Hadi di sini, saya tidak punya guru spiritual. Saya tidak punya dukun, saya tidak punya apapun itu namanya guru-guru yang kalau saya ingin berhasil saya datang. Gimana nih saya mau contoh, let's say, gimana nih Pak saya ingin berhasil, saya harus melakukan apa? Itu tidak ada dalam akidah keluarga kami. Kami hanya meminta satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kami mempunyai guru ngaji yang mengajarkan membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran dan Sunnah. Karena di agama kami, di agama Islam,
khususnya kami, acuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada lagi yang lain. Jadi fitnah itu tidak benar yang saya dibilang dengan saya ini punya guru spiritual. Pak Hadi, sekali lagi, saya tidak punya guru spiritual. Seakan menjawab manuver-manuver yang dilancarkan pihak Anang Hermansyah, Syahrini melalui sang adik berusaha mengurai satu persatu tudingan miring yang memerahkan telinganya tersebut. Termasuk wacana Syahrini untuk bersulok karir yang sudah dibicarakan sejak awal berkolaborasi oleh Anang, bukan karena kehadiran Ashanti. Single Syahrini bertajuk Aku Tak Biasa pun diaransemen ulang oleh Anang. Duda Krisdayanti itu bahkan sudah dikontrak untuk membuatkan lagu Syahrini, meski belakangan Anang enggan melanjutkan perjanjian tersebut. Akan tetapi, Hadi sebagai produser Anang justru menggadang-gadangkan bahwa Syahrini lah yang ngotot ingin bersolo karir karena sang ayah berani membayar senilai 200 juta. Sontak mendengar hal itu, Syahrini pun berang mendengar nama almarhum ayah yang disangkut pautkan dengan masalah ini. Karena saya tanya produksinya mau gimana, katanya bapaknya mau keluar duit 200 juta. Sampai terakhir udah lagunya jadi, seperak pun nggak bayar sama Anang. Akhirnya Anang produksi sendiri. Aku tidak mau bicara yang di luar konteks itu, karena aku tidak ingin menimbulkan polemik-polemik nanti yang ke depannya. Jadi cukup tidak nyaman nanti kelihatannya. Saya lihat statement Pak Hadi adalah membawa-bawa nama almarhum ayah saya. Itu fitnah yang sangat keji menurut saya. Ayah saya sudah tenang di alam sana Pak Hadi. Jadi tolong tidak usah bawa-bawa ayah saya. Karena tidak pernah ada statement dari ayah saya, dari almarhum, akan mengeluarkan uang 200 juta untuk membayar duel. Itu tidak benar. Sungguh disayangkan, kerjasama yang dibangun dengan baik harus berakhir dengan konflik yang terus memanas. Kedua belah pihak malah justru saling menuding satu sama lain. Bak gayung bersambut. Rani bahkan menyambut tantangan Hadi Sunyoto untuk bersumpah pocong. Tidak tanggung-tanggung, adik Syahrini itu malah balik menantang Hadi untuk bersumpah di atas kitab suci Al-Quran sesuai ajaran syariat Islam. Saya Islam, dia Islam. Sumpah pocong kalau berani. Ayo saya tantang. Kalau omongan saya ini ada meleset dari kenyataan, sumpah pocong. Dia yang bicara sama saya di sini karena saya tidak rekam. Kenyataan itu begitu. Saya, Syahrini, tidak mengenal namanya sumpah pocong. Itu musyrik di agama saya. Free, Pak. Tapi dengan Al-Quran, saya mau. Anytime Pak Hadi minta dengan saya mau. Saya ingin kebenaran yang keluar. Kapanpun saya mau. Saya mau sumpah di atas Al-Quran, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi billahi, itu yang mau keluar dari mulut saya. Tidak ada sumpah pocong. Dalam akidah keluarga kami tidak mengenal sumpah pocong. Keputusan Syahrini dan Anang untuk pecah kongsi justru menjadi anti klimaks dari kesuksesan duet mereka yang syarat akan sensasi. Hal ini tentu menuai tanda tanya. Ada apa gerangan yang membuat mereka berpisah? Apalagi Anang langsung menggandeng Ashanti untuk menggantikan posisi Syahrini. Ketika konflik pecah kongsi ini terus berkembang, Anang malah akan mempersiapkan benteng pertahanan dengan mendaulat Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya. Dan aku ini baik adanya, dan aku bilang bahwa ya jangan sampai menyudutkan siapa-siapa.